bertemu kembali dengan Ibu Francisca di sini dalam pembelajaran biologi. Pada materi kita sebelumnya tentang susunan sistem saraf, kita telah melihat sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Nah, pada materi hari ini kita akan melihat tentang sistem saraf tepi, yaitu sistem saraf somatis dan juga sistem saraf tak sadar atau otonom. Berikut ini penjelasannya. Sebagai tujuan pembelajaran kita pada materi kita kali ini adalah menjelaskan sistem saraf somatis dan yang kedua menjelaskan sistem saraf otonom atau saraf tak sadar. Berbeda dengan sistem saraf pusat, sistem saraf tepi tersusun dari semua saraf yang bercabang dari otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh bagian tubuh manusia. Fungsi sistem saraf tepi ini adalah memungkinkan sistem saraf pusat untuk berkomunikasi dengan bagian-bagian tubuh kita. Nah, pembagian sistem saraf tepi itu sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan arah impuls, terdiri dari serabut saraf aferen atau dikenal dengan neuron sensorik. Ini fungsinya membawa impuls dari reseptor ke pusat saraf. Yang kedua, serabut saraf eferen atau dikenal dengan neuron motorik. Ini berfungsi membawa impuls dari pusat saraf ke efektor atau ke otot dan kelenjar. Pembagian yang kedua adalah berdasarkan cara kerja, terdiri dari sistem saraf sadar atau somatis dan sistem saraf tak sadar atau otonom. Untuk yang pertama, sistem saraf sadar atau somatis. Berdasarkan asalnya, sistem saraf sadar terdiri dari sistem saraf kranial. Ini serabut sarafnya berasal dari kepala atau dari otak. Yang kedua adalah sistem saraf spinal. Ini serabut sarafnya berasal dari sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Ini adalah tabel macam-macam serabut saraf otak atau serabut saraf yang keluar dari otak beserta pengaruhnya. Jumlahnya ada 12 pasang atau ada 12, dimulai dari saraf olfaktori, saraf optik, saraf okulomotor, saraf troklear, saraf trigeminal, saraf abdusen, saraf fasial, auditorio, glossofaring, vagus, spinal aksesoris, dan hipoglosal. Ini dimulai dari nomor 1 sampai nomor 12. Lengkapnya tabel tersebut dapat kita rinci menjadi seperti berikut ini. Serabut saraf yang keluar dari otak tadi ya, terdiri dari neuron sensorik. Ini ada 3 pasang atau 3 nomor, yaitu nomor 1, 2, dan 8. Yang kedua, terdiri dari neuron motorik. Itu adalah serabut saraf pada nomor 3, 4, 6, 11, dan 12. Selanjutnya, terdiri atas neuron sensorik dan motorik. Itu terdapat pada nomor 5, 7, 9, dan 10. Untuk serabut saraf 10 itu adalah serabut saraf sadar yang kerjanya tidak sadar. Itu ada di bagian alat dalam. Selanjutnya, serabut saraf spinalis atau medula spinalis yang keluar dari sumsum tulang belakang. Ini merupakan gabungan serabut saraf sensorik dan motorik. Jumlahnya ada 31 pasang. Terdiri dari saraf leher ada 8 pasang, saraf punggung ada 12 pasang, saraf pinggang itu ada 5 pasang, saraf pinggul 5 pasang, dan saraf ekor 1 pasang, sehingga jumlah totalnya adalah 31 pasang. Saraf yang kedua adalah sistem saraf otonom atau saraf tidak sadar. Ini adalah saraf yang mengendalikan kerja organ secara otomatis, misalnya pada peredaran darah, pernapasan, dan perubahan pupil. Sistem saraf otonom atau tak sadar dibagi menjadi 2. Yang pertama saraf simpatik.
ini memiliki pangkal yang terletak pada sumsum tulang belakang daerah leher sampai pinggang. Berfungsi mengaktifkan berbagai organ, bekerja secara otomatis ke otot polos saluran pencernaan, peredaran, dan pernapasan. Saraf yang kedua adalah saraf parasimpatik. Itu pangkalnya pada medula oblongata dan sakrum. Sifat kerjanya berlawanan dengan kerja saraf simpatik. Nah, berikut ini adalah gambar beberapa organ yang kerjanya dipengaruhi oleh saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Kita ambil contoh misalnya, saat pupil mata berkontraksi, itu dipengaruhi oleh sistem saraf parasimpatis. Sebaliknya, saat pupil mata berdilatasi atau berelaksasi, itu dipengaruhi oleh saraf simpatis. Kita ambil contoh lain, pada waktu bronkus berelaksasi, itu kerjanya dipengaruhi oleh saraf simpatis. Sedangkan pada waktu bronkus berkontraksi, itu kerjanya dipengaruhi oleh saraf parasimpatis. Nah, demikian seterusnya. Ini dapat diperhatikan organ-organ yang memiliki pengaruh berlawanan antara kerja saraf parasimpatis dengan saraf simpatis. Demikian penjelasan untuk sistem saraf tepi. Semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami. Sekian dan terima kasih.